Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah menganiaya, yang telah menata perjalanan kehidupan manusia, menata bumi dan langit. Dan Allah lah yang akan berkehendak terhadap segala sesuatu. Kaum muslimin yang berbahagia, belajar dari surah Al-Fatihah yang menjadi induk kitab, yang menjadi pembuka surat, yang menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan. Diberitahukan kepada kita dalam setiap sholat, dalam setiap kesempatan, ya, banyak sekali Al-Fatihah itu dibacakan, ya, untuk mengingatkan kembali bahwa hidup yang pertama kita diminta berlindung dari setan yang terkutuk. Sebelum kita basmalah melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena memang setan akan terus mengintai kita. Diberitahukan kepada manusia lewat ayat-ayatnya, ya, bahwa ketika Allah mengampuni Nabi Adam, Dia pun berpesan pada Adam dan keluarganya, besok kamu di dunia akan saling bermusuhan kecuali orang yang mengikuti Al-Quran. Dengan hati-hati, jangan sampai Adam dan keluarganya mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang paling nyata. Kaum muslimin yang berbahagia, maka diperintahkan kepada manusia untuk selalu mendekat kepada Allah, mohon perlindungan. Karena memang setan akan selalu menggoda, ya, kemudian menghadang, ya, menggoyah langkah-langkah kebaikan, ya, dari berbagai sisi. Ya, di surat Al-A'raf ayat 17 disampaikan, yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Seperti kemarin kita sampaikan bahwa manusia itu disuruh menerima, melapangkan dada terhadap ketentuan, kemudian bersyukur, menambah ketaatan dan kemanfaatan, ya. Namun setan akan selalu menghadang dengan segala kekuatannya, agar fase pertama manusia mengembangkan karakter pun itu sudah dipupus, ya. Akan digoda dari depan, belakang, kiri, kanan, ya, agar mereka tidak bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita lebih mencermati bentuk langkah-langkah syaitan yang digunakan untuk menggoda manusia, sehingga kita pun punya kewaspadaan, ya, terhadap ciri-ciri tersebut. Allah juga mengingatkan saking pinternya dan saking lembutnya, banyak hal godaannya itu bahkan tidak nampak karena masuk ke dalam aliran darah manusia, ya. Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, ya, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman. Maka mereka disuruh masuk ke dalam Islam seluruhnya, melaksanakan perintah-perintah dengan cara yang benar, terus disempurnakan, ya, dan tertib terus dilakukan, ya, agar
tidak diikuti langkah-langkah setan. Ya. Namun setan tidak akan tinggal diam karena setan sudah berjanji, ya istilahnya berjanji kepada Allah. Di surat Al-Hijr 39, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah, ya, ketika mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ya, salah satu tipu daya setan yang terkenal, ya, jurus setan yang terkenal itu adalah tazyin, menganggap orang dimasuki, ya, dia diganggu perasaannya, diganggu proses berpikirnya dengan menganggap indah sesuatu yang buruk, ya. Sehingga manusia tidak terasa, ya, ketika melakukannya. Baru kemudian mereka kaget ketika sudah berhadapan dengan masalah yang besar, ya. Ya, contoh yang mudah itu kalau zaman sekarang ya riba. Ya. Riba itu berat. Bahkan ada sebuah kaidah mengatakan dosa riba itu lebih berat dari seorang anak menzinai ibunya. Jadi itu memang benar-benar berat. Namun ya, sedemikian setan menawarkan dunia, ya, agar manusia itu bisa nyaman, ya, bisa menikmati, ya, dan bisa merasakan surga dunia, ya. Sampai muncul kata bahwa orang hidup itu kalau tidak hutang tidak semangat, ya. Sehingga orang bukan konsentrasi bagaimana berbuat baik, tapi berlomba-lomba untuk menghiasi hidupnya, ya, dengan jalan apa saja, termasuk di dalamnya dengan mengambil hutang dengan cara riba. Kemudian setan juga memberikan pandangan yang indah, ya, kepada orang-orang yang bisa tampil dengan penampilan yang bagus, ya. Kalau perempuan kulitnya putih, glowing, rambutnya kelihatan, sampai dikatakan mahkota wanita adalah rambutnya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang-orang sudah menutup aurat pun, ya, setan tidak tinggal diam, ya. Mereka akan mencari cara bahwa akhirnya baju yang dipakai sebagai pakaian itu tidak menjadi pakaian takwa, ya, sekedar menjadi bagian yang indah dipandang mata, ya. Jadi membuat perkara yang salah menjadi indah. Kemudian yang kedua, ya, ikhwa, yaitu menyesatkan orang yang beribadah. Banyak orang yang sekarang sudah sadar beribadah, kemudian beramal, namun kemudian setan membelokkan niatan-niatan ibadah itu dalam rangka menambah kekayaan, dalam rangka menggapai jabatan, ya, dalam rangka agar dipuji, dalam rangka agar mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya, ya. Sehingga banyak orang yang lalai itu menjadikan nilai ibadahnya pun sampai habis, ya. Dikatakan banyak orang puasa hanya mendapatkan dahaga, banyak orang sholat hanya mendapatkan capeknya, ya, dan banyak orang yang kemudian sama-sama mengeluarkan, ya, bahasa mereka kepengen berbuat baik, infak, zakat, namun dia tidak mendapatkan bagian kebaikannya. Seperti pernah, ya, sampai kepada saya ada seorang yang kepengen berbuat baik, ya, tapi ya tidak rela kalau hartanya berkurang, ya. Maka pada waktu itu di Indonesia ada kenaikan suku bunga yang sangat tinggi, ya. Kemudian mereka memasukkan uangnya ke dalam bank, ya, agar mendapatkan bunga deposito yang tinggi, ya. Sehingga
akhirnya mereka ambil uang itu dan dapat banyak, kemudian dibagi juga kepada orang-orang yang miskin. Baru kemudian mereka itu kaget, ada beberapa orang miskin yang tidak mau menerima uang bunga. Mereka katakan, biarkan kami dalam keadaan susah, tapi kemudian Allah memberkahi. Nah, itu tadi bentuk cara setan membelokkan. Orang tuh banyak kepingin mendapatkan kebaikan, berbuat baik, tapi tidak mau kehilangan. Ya, tidak mau kehilangan, dan itu tidak mungkin. Tapi setan memungkinkannya, ya, sehingga manusia berusaha, ya, mencari enaknya. Seperti hanya banyak orang memburu buku yang judulnya sedekah tidak harus dengan uang, ya. Manusia merasa lebih terdukung gitu. Oh ya, ternyata tidak perlu dengan uang, kita cukup tersenyum. Namun kaidah itu perlu diketahui, ya, kaidah itu justru sangat dalam. Kalau orang tidak biasa mimma razaqnahum yunfikun, ya, mengeluarkan, ya tidak gampang tersenyum juga, jangan dikira, ya. Nah, itulah cara-cara setan, ya, dalam menyesatkan, ya, menyesatkan. Kadang-kadang dijadikan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Orang sholat mencari kekhusyuan, sama-sama sholat kemudian tidak khusyuk, mending tidak sholat sekalian. Nah, penyesatan semacam itu akan selalu diiringkan setan dalam langkah-langkah kehidupan kita, ya. Kemudian yang ketiga, berangan-angan, ya, berangan-angan. Setan akan menyusup ke dalam pikiran manusia, ya, dan merubah kebaikan-kebaikan yang dia ketahui itu menjadi sebuah angan-angan. Apa maksud angan-angan? Angan-angan adalah kita ingin mendapatkan hal yang lebih banyak, tapi kita tidak berusaha keras ke sana, ya. Bahkan akhirnya setan mengubah angan-angan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik menjadi angan-angan yang lebih tinggi lagi, yaitu hanya hidup itu mendapatkan dunia. Bahasa setan cukup bagus. Yang penting kita mendapatkan dunia, mapan, baru kemudian kita akan, insya Allah kita akan berbuat banyak, ya. Nah, tapi ternyata sampai kemudian dia mendapatkan, tetap saja, ya, tidak akan bisa berbuat banyak, karena orang berbuat baik itu bukan banyaknya yang dia punya, ya, tapi apa yang bisa dia lakukan dari setiap karunia yang diberikan Allah kepadanya. Begitulah umat muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, puasa ini mampu menahan keinginan-keinginan yang berlebihan, ya, sehingga menjadikan kita terjaga dari godaan-godaan setan. Baik godaan itu menjadikan indah hal-hal yang tidak bagus, ya, godaan menyesatkan, yaitu memiringkan atau lalaikan kita dari niatan-niatan yang bagus, maupun sampai bentuk angan-angan, ya, sekedar semuanya akhirnya serba keangan-angan dan kita tidak mendapatkan tabungan-tabungan amaliyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.